Syed Iqbal bilang ekonomi Malaysia bakal lumpuh kalau tanpa pekerja Indonesia. Berlebihan? Tidak juga. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Sebelum kejadian viral TKI ilegal yang pulang lewat jalur belakang, sebelumnya saya sudah membuat video sampai berbuih-buih mulut saya di dalam video TikTok saya. Tahun lalu Malaysia membuat program bayar kompon Ringgit 500 bagi TKI yang tidak berdokumen lewat jalur depan, aman nyaman, biarpun di blacklist tidak masalah, asalkan kalian pulang kampung selamat sampai tujuan. Kalau sudah ilegal, pulanglah lewat depan. Dan saat ini pun juga sudah dibuka kembali. Jadi teruntuk saran saya, sahabat-sahabatku, jika ilegal di negara orang, pulanglah lewat depan. Lewat depan, jangan sampai lewat belakang. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, jadi huru hara. Kemudian beritanya pun juga disalahartikan. Seolah-olah TKI yang bekerja di Malaysia itu diperlakukan dengan secara kejam semuanya. Seolah-olah TKI yang resmi juga diperlakukan tidak baik-baik saja. Dan berita ini banyak sekali bermunculan di YouTube, di TikTok, semuanya dinarasikan sesat. Ini sangat disayangkan ya. Kemudian ada pula yang mengatasnamakan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo itu kemarin juga sudah memberikan statement yang benar-benar istilahnya mengademkan ya. Mengademkan itu apa ya dalam bahasa Melayu? Pak Prabowo itu memberikan statement mententramkan, ya kan, mententramkan suasana. Kalau kerja ke negara orang jangan ikut-ikutan ilegal. Dan Pak Prabowo pun juga sudah memastikan pihak daripada Malaysia juga akan bekerja baik. Itu statement Pak Prabowo. Namun sayangnya banyak media-media yang membuat statement yang salah. Ini sangat dampaknya kurang baik untuk masyarakat kita. Apalagi sedikit-sedikit membawa nama presiden. Saya akan mencoba untuk mereaksinya dan saya akan memberikan penjelasan supaya sahabat-sahabatku semua tidak termakan berita-berita yang tidak distatementkan oleh Pak Prabowo. Malaysia ekonominya lemah, Malaysia tidak bisa apa-apa tanpa TKI. Enggak seperti itu juga lah sahabatku semua. TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia pun juga saling menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan kedua negara. Jadi paham ya sahabatku semua, jangan termakan berita-berita yang hoak. Malaysia tanpa pekerja Indonesia, coba saja lihat apa yang terjadi. Oke, kita bahas satu persatu. Syed Iqbal bilang ekonomi Malaysia bakal lumpuh kalau tanpa pekerja Indonesia. Berlebihan? Tidak juga. Lihat faktanya. Malaysia itu hidup dari tenaga kerja murah. Dan siapa yang paling banyak bekerja di sana? Pekerja migran Indonesia, PMI. Ada 5 juta lebih orang Indonesia yang berkeringat. Dari perkebunan sawit sampai pabrik elektronik, dari konstruksi sampai pembantu rumah tangga. Siang malam kerja keras, tapi apa balasannya? Gaji kecil, perlindungan minim. 2 tewas.
Sudah gitu, bukan yang pertama kali. Sejak 2005 sudah. Itu data dari Migrant Care. Apa tiap kali ada kejadian, Indonesia cuma bisa kirim nota diplomatik yang nggak ada efeknya? Makanya Said Iqbal teriak, kalau perlu tarik semua tenaga kerja kita. Gampangnya begini, Malaysia itu butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Bayangkan kalau 5 juta PMI pulang. Siapa yang panen sawit mereka? Siapa yang bangun gedung mereka? Siapa yang cuci piring di restoran mereka? Malaysia bisa bertahan? Coba aja. Dulu mungkin kita bisa dimain-mainkan. Tapi sekarang, Prabowo bakal jadi presiden. Dan kita tahu dia bukan tipe pemimpin yang cuma bisa kirim nota diplomatik tanpa hasil. Ini berita sangat menyesatkan, seolah-olah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia diperlakukan tidak baik, padahal bukan seperti itu. Tentang kasus TKI ilegal yang ada di Malaysia, kasusnya kan sudah jelas. Karena mereka tidak mau berhenti, kemudian pihak daripada tentara Malaysia kalau bertindak, ya mungkin ada sesuatu yang kita tidak nampak. Karena kalau mereka seandainya berhenti menyerah dengan baik-baik, mungkin juga tidak akan terjadi seperti ini. Jelas ya. Kemudian 5 TKI tersebut adalah TKI ilegal, di mana mau pulang tengah malam, kemudian operasi atau kapal Tentara Laut Malaysia menjumpai boot yang ditumpangi TKI ilegal tersebut. Kalaulah boot tersebut berhenti menyerah dengan baik-baik, mungkin tak akan terjadi seperti ini, pasti. Dan pada faktanya TKI yang resmi bekerja di sini aman-aman aja, baik-baik aja, tidak ada yang mengganggu. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Kemudian Pak Prabowo pun juga sudah memberikan pesanan yang terbaik untuk para warganya. Tidak seperti pada video ini. Ini video sangat menyesatkan. Ini dampaknya itu sangat negatif ke masyarakat kita. Karena apa? Video-video seperti ini, orang kita itu mudah percaya, mudah ditipu dengan berita-berita bohong. Kemudian menarasikan kalau tanpa TKI di Malaysia, ekonomi Malaysia lumpuh. Sejak kapan Anda membuat berita seperti itu? 5 juta pekerja migran Indonesia, silakan ditarik kembali, pulangkan semua. Memang Anda bisa memberikan lapangan pekerjaan. Kira-kira bisa enggak? Jangan hanya omong kosong saja. Udahlah, enggak usah membuat berita yang kiranya menyesatkan masyarakat kita. Buatlah video-video yang edukasi supaya teman-teman kita jangan sampai bekerja ilegal ke negara orang. Ini puncanya pun juga dari orang kita sendiri. Kalau orang kita mungkin tidak ada calo-calo, nggak mungkin orang kita berangkat ke negara tetangga. Karena minimnya edukasi, minimnya informasi, sehingga kadang-kadang orang-orang kita ini mudah ditipu. Tolonglah jangan buat video yang menyesatkan. Narasinya itu tidak benar. Biarlah kedua belah pihak, kedua negara menyelesaikan dengan secara baik-baik. Dan Pak Prabowo pun juga tidak pernah mengucapkan statement seperti itu. Statement beliau mengucapkan jangan sampai kerja menjadi TKI ilegal. Dan biarlah kasus ini ditangani oleh pihak daripada polisi Malaysia akan melakukan yang terbaik. Itu statement beliau waktu diwawancarai di TV nasional. Oke, kita langsung lanjut video. Kira-kira ngomong apa lagi? Ini video narasinya sangat sesat, sangat disayangkan. Prabowo itu tegas. Lihat waktu dia jadi Menhan, beli jet tempur, beli kapal selam, perkuat militer. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia harus dihormati. Bukan negara yang bisa diancam atau jadi presiden, nggak ada lagi PMI yang diperlakukan seperti sapi perah. Kerja mati-matian, tapi malah dibiarkan dalam status ilegal. Oh, nanti dekat pemilu di Malaysia tiba-tiba jadi legal biar bisa ikut nyoblos partai tertentu?
licik sekali. Prabowo bakal negosiasi keras. Bukan sekadar minta maaf atau penjelasan, tapi tuntut keadilan. Kalau Malaysia nggak serius melindungi pekerja kita, kita bisa main keras juga. Misalnya batasi ekspor sawit, batasi tenaga kerja, bahkan boykot produk mereka. Ironi, Indonesia yang kaya, tapi pekerjanya miskin di negeri. Orang yang lebih ironis lagi, kita ini negara kaya. Tanah luas, sumber daya melimpah. Tapi kenapa rakyatnya harus cari makan di negeri orang, sampai rela kerja kasar, tinggal di asrama sempit, makan seadanya? Salahnya di mana? Dulu, karena kebijakan ekonomi kita lemah. Investasi masuk, tapi rakyat sendiri nggak dapat manfaat. Kerja di dalam negeri gaji kecil, makanya orang pergi ke Malaysia. Tapi ini harus berubah. Prabowo tahu ekonomi harus kuat dari dalam. Infrastruktur sudah dibangun Jokowi. Sekarang tugas Prabowo buat bikin ekonomi naik kelas. Upah layak, lapangan kerja banyak, biar orang Indonesia nggak perlu jadi buruh di negeri orang. Kalau ini berhasil, bukan kita yang takut kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang takut kehilangan kita. Kesimpulan, saatnya Indonesia berdiri tegak. Jadi mau sampai kapan kita diam saja? Warga kita ditembaki, diupah murah, dipermainkan dalam politik Malaysia. Cukup! Kita butuh pemimpin yang bisa bicara keras, bisa bikin Indonesia dihormati. Dan Prabowo adalah orangnya. Malaysia butuh kita lebih dari kita butuh mereka. Kalau nggak percaya, coba aja tarik semua PMI. Lihat mereka bisa apa. Coba lihat sekeliling, dunia berubah. Dulu mungkin kita dianggap kecil, dianggap cuma pemasok tenaga kerja murah. Tapi sekarang, Indonesia itu raksasa ekonomi. Ekonomi kita terbesar di ASEAN. Nomor 1, investasi masuk terus. Pabrik-pabrik besar datang ke Indonesia, bukan ke Malaysia. Kita punya sumber daya alam yang mereka butuhkan. Batu bara, sawit, nikel, gas alam. Mau banyak-banyak orang menindas pekerja kita, mau terus mempermainkan status mereka, silakan, tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau Malaysia masih nekat menembaki pekerja kita, masih nekat kasih upah murah tanpa perlindungan, kita punya banyak cara buat bikin mereka menyesal. Kalau 5 juta pekerja migran Indonesia pulang, siapa yang mau kerja di kebun sawit mereka? Siapa yang mau bangun gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur? Tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal? Silakan coba, tapi nggak akan sama. Mereka butuh sawit, kita punya sawit. Mereka butuh batu bara, kita punya batu bara. Kalau kita tahan sedikit saja pasokan, harga di Malaysia bakal naik. Restoran Malaysia di Indonesia, banyak. Produk mereka di supermarket kita, banyak. Kita bisa hidup tanpa mereka, tapi mereka belum tentu bisa hidup tanpa kita. Selama ini, Malaysia nyaman. Kenapa? Karena pemimpin Indonesia kebanyakan lunak. Bukan nggak peduli, tapi kurang nyali. Tapi dengan Prabowo sebagai presiden, beda cerita. Orangnya keras, tegas. Bukan tipe yang bakal diam saja kalau rakyatnya diperlakukan tidak adil. Diplomasi agresif. Kalau Malaysia main keras, Prabowo bisa lebih keras lagi. Militer kita makin kuat. Ini bukan ancaman perang, tapi sinyal jelas. Indonesia nggak bisa diremehkan lagi. Dan satu hal yang Malaysia harus pahami. Indonesia sekarang punya pilihan. Dulu orang Indonesia pergi ke Malaysia karena nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang, lapangan kerja di dalam negeri makin banyak. Jokowi sudah bikin fondasi, Prabowo tinggal mempercepat. Sebentar lagi, bukan orang Indonesia yang berebut kerja di Malaysia. Tapi orang Malaysia yang akan cari kerja di Indonesia. Malaysia punya pilihan, hargai pekerja Indonesia atau kehilangan mereka selamanya. Indonesia juga punya pilihan, diam dan terus diinjak atau berdiri tegak dan tunjukkan bahwa kita negara besar. Dan dengan Prabowo memimpin, pilihan kita jelas. Malaysia, kalau kalian masih berpikir bisa mempermainkan Indonesia, coba saja lihat apa yang terjadi. Jangan salah paham. Kita bukan mau cari musuh, kita bukan mau perang, tapi kita juga bukan bangsa yang bisa terus diperlakukan seenaknya. Selama ini, Malaysia nyaman karena mereka pikir Indonesia akan selalu diam. Tapi itu Indonesia yang dulu. Sekarang, Indonesia punya posisi tawar yang kuat. Ekonomi kita naik pesat. Kita bukan lagi negara yang sekadar kirim buruh. Kita sekarang pusat industri, pusat teknologi, pusat perdagangan di ASEAN. Kekuatan diplomasi kita makin tajam. Indonesia bukan cuma besar di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Lihat G20, lihat BRIC, lihat peran kita di PBB.
Militer kita diperkuat, ini bukan soal mau perang, tapi kita kirim pesan jelas. Jangan main-main dengan Indonesia. Prabowo akan ubah cara Malaysia melihat Indonesia. Jokowi sudah meletakkan fondasi yang kuat. Tapi untuk urusan ketegasan dan harga diri bangsa, Prabowo adalah orang yang tepat. Bayangkan Prabowo duduk sebagai presiden. Apakah dia akan diam kalau PMI kita ditembaki? Tentu tidak. Diplomasi akan lebih tegas. Kalau Malaysia masih meremehkan, kita bisa ambil langkah lebih jauh. Ekonomi kita tidak lagi bergantung pada mereka. Justru mereka yang mulai ketergantungan pada kita. Investasi asing lebih besar di Indonesia. Dengan ekonomi yang berkembang, kita nggak perlu lagi kirim tenaga kerja ke luar negeri. Justru tenaga kerja asing yang akan datang ke sini. Indonesia ini kaya, tapi kenapa masih banyak orang kerja di luar negeri? Karena dulu kita nggak punya pilihan. Tapi sekarang pilihan itu ada. Prabowo akan buat industri dalam negeri berkembang. Lebih banyak pabrik, lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak peluang untuk anak bangsa. Upah pekerja di Indonesia harus layak. Kalau bisa dapat gaji tinggi di dalam negeri, siapa yang mau jadi buruh di Malaysia? Indonesia harus mandiri. Kita harus jadi negara yang bukan hanya mengirim tenaga kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan kalau itu terjadi, bukan kita yang akan kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang akan kehilangan kita. Pesan untuk Malaysia, jangan meremehkan Indonesia lagi. Jadi kalau Malaysia masih berpikir bisa semena-mena terhadap pekerja Indonesia, lebih baik pikir ulang. Dunia sudah berubah. Indonesia sudah berubah. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan bangkit lebih cepat, lebih kuat, lebih dihormati. Indonesia bukan lagi sekadar tetangga Malaysia. Kita adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka masih nggak percaya, coba saja tarik semua PMI. Lihat apa yang terjadi. Video-video seperti ini yang bernarasikan narasi sesat, membawa nama Pak Prabowo, ini sama saja memfitnah Bapak Presiden kita. Padahal Pak Prabowo itu presiden yang bijak. Pemikirannya itu lebih luas daripada kalian. Tidak usah mengajari Pak Prabowo. Pak Prabowo punya cara tersendiri. Dan beliau tidak pernah mengata-ngatakan Malaysia ini, Malaysia itu. Enggak. Beliau lebih ke sisi arah yang positif. Sisi arah yang mendamaikan. Kalau salah tetap salah. Tidak ada istilahnya, oh salah dibela. Enggak ada. Biarlah pihak hukum yang berwajib di negara tersebut dan biarlah kedua-dua negara tersebut menyelesaikan tentang masalah TKI ilegal yang kasusnya viral kemarin. Jadi Pak Prabowo tidak ada istilahnya statement, oh meremehkan Malaysia, nggak ada. Kemudian video ini juga narasinya membuat saya ketawa juga ya. Sejak kapan sih lowongan pekerjaan di Indonesia itu melimpah? Sejak kapan? Pak Prabowo menjabat presiden itu baru seumur jagung. Sejak kapan investasi besar-besaran masuk Indonesia itu sejak kapan? Sejak kapan pabrik di Indonesia dibangun banyak-banyak itu sejak kapan? Ini kalau orang Malaysia bilang ini dengar boleh, percaya jangan. Ya kayak video-video seperti ini. Namun, kalau untuk netizen Konoha, video seperti ini, mereka percaya, dianggap video ini nyata. Apalagi membawa nama Pak Prabowo. Ini sangat-sangat menyesatkan masyarakat kita. Sejak kapan lowongan pekerjaan di negara kita itu melimpah, terus kemudian bilang, PMI ditarik semua, ekonomi Malaysia pasti akan lumpuh. Sejak kapan? Justru banyak pekerja asing di Malaysia karena ekonomi Malaysia lebih maju, bukan ekonominya lemah, bukan gara-gara TKI ekonomi Malaysia maju, bukan. Berita yang fakta ya, Google, Microsoft, kemudian Apple, kemudian induk daripada TikTok, semuanya berinvestasi di Malaysia. Jadi ekonomi digitalnya pun juga maju pesat luar biasa. Kita dapat apa? Kita dapat hikmahnya saja, bos. Apalagi channel-channel seperti ini hanya menyesatkan para penonton. TKI
yang bekerja secara resmi di Malaysia juga diperlakukan baik-baik. Tidak ada istilahnya mereka berbuat ngawur, itu nggak ada. Karena TKI ilegal kita berbuat salah, ya harusnya hormati undang-undang kedaulatan negara tetangga biar tidak terjadi masalah seperti ini. Dan tolong untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kerja ke negara orang, jangan sampai mudah teriming-imingi oleh para calo-calo atau para tekong-tekong ya. Sahabatku semua, jangan sampai teriming-imingi oleh para calo atau para tekong. Proses kerja ke negara orang dengan cara mudah, dengan cara cepat, itu bohong. Lebih baik daftar ke PT yang resmi. Kalau yang resmi jelas Anda akan mendapat perlindungan ya. Yang resmi aja, yang resmi enak kok. Nggak usah pilih lewat jalur belakang. Nanti belum tentu kapal kalian itu selamat ya kan. Nanti kalau ada operasi kalian ditangkap masuk penjara, bukan bekerja. Dan itu sudah menjadi undang-undang negara orang, tidak bisa dilawan. Kalau PMI yang resmi di sini aman-aman saja. Pekerja migran Indonesia di Malaysia yang resmi oke-oke aja, aman-aman aja, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau pulang lewat jalur ilegal. Tentunya kalau ada operasi ya jangan salahkan negara tetangga, karena mereka punya undang-undang sendiri, beda dengan undang-undang di negara kita. Begitu loh sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Inilah pesan-pesan orang Malaysia ya. Jangan sampai ilegal di negara tetangga. Dan rasanya kita nggak usah lah buat berita hoak kemudian menyesatkan para masyarakat yang menontonnya. Jangan. Video-video seperti ini mereka tidak menampakkan muka. Sembang banyak tapi tidak sesuai fakta. Nggak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia nggak boleh diam aja. Abang, kalau kamu mau perkara ini tidak berlaku lagi di masa akan datang, tolonglah masuk ke negara Malaysia ni secara halal, secara sah, ada dokumen lengkap, bukan dengan cara macam gini. Mana-mana negara pun, kalau perairan negara diorang diceroboh, memang kena ambil tindakan. Kita serahkan kepada pihak kerajaan Malaysia untuk tindakan yang selanjutnya. Pada tahun 2017, kapal nelayan Malaysia pernah kena tembak dengan penguat kuasa negara Indonesia secara rambang. Padahal nelayan Malaysia tu masih lagi mencari ikan di perairan Malaysia, tak ceroboh perairan Indonesia. Terus kamu lagi mau apa? Kita Malaysia Indonesia ni negara serumpun. Kalau boleh kita tak nak selesaikan dengan cara yang tidak baik. Kalau boleh kita selesaikan dengan cara baik. Okeylah. Ciao. Assalamualaikum. Hai guys. Ini nak cakap sikit lah dengan segelintir warga negara Indonesia berkenaan seorang warga negara Indonesia telah tewas, telah ditembak mati oleh penguat kuasa negara Malaysia semasa urusan keluar masuk ke Malaysia ni secara legal, tidak sah, tak ada dokumen lengkap. Lepas tu saya sebelum ni adalah 2-3 hari ke belakang saya buat satu video. Saya stage dengan seorang warga negara Indonesia. Saya mengingatkan benda tu. Saya tak provoke apa pun. Saya tak jadi batu api. Kan? Kalau saya ni betul lah tak sukakan negara Indonesia, benci dengan orang-orang Indonesia, hari-hari saya buat video, saya kutuk negara Indonesia. Masalah saya tak buat macam itu. Kan? Saya pun tumbang simpati apa yang dah terjadi kepada almarhum yang telah tewas tu. Kan? Pihak daripada Indonesia cakap tak ada perlawanan. Lepas tu pihak daripada pasukan keselamatan punya berita ada perlawanan. Kena serang pakai parang. Lepas tu bot kena langgar. Macam-macam lah info saya dapatkan. DM TikTok saya dibanjiri. Berpuluh-puluh warga Indonesia menyerang saya, memaki hamun saya, memaki hamun mak bapak saya, sampai ada yang komen suruh putuskan hubungan diplomatik lah, macam-macam. Tapi apa pun saya boleh raikan pendapat dan komen korang tu. Kita ni pergilah mana-mana negara pun, kena ikut saluran yang betul. Betul saja. Kalau saya sendiri pun nak ke negara Indonesia, mestilah kena ikut saluran betul. Barulah hati saya tenang. Kalau saya contoh, kalau ikut jalan gelap macam ni, jenuh saya nak lari sana lari sini, nak nyorok daripada pasukan polis. Tapi apa pun kita bagilah ruang kepada pasukan keselamatan Malaysia ni
buat siasatan yang telus untuk kes ni. Okeylah. Ciao. Ada pasport tapi telah tamat tempoh macam mana? Macam mana kamu kena balik ke negara asal lah. Betul Pak Untuk Cik. balik ke negara asal, kamu perlu bayar compound di Jabatan Immigration, beli tiket. Itu cara untuk kamu pulang ke negara asal. Jika kamu terus tinggal dan menetap di Malaysia, kamu akan diambil tindakan untuk ditangkap dan dihantar pulang secara paksa oleh Jabatan Immigration Malaysia. Sebab menetap melebihi tempoh pasport adalah satu kesalahan. Boleh faham ya? So kamu terpaksa pulang ke negara asal untuk mengelak daripada ditangkap oleh pihak berkuasa. Mana-mana negara ada undang-undangnya. Kalau mau masuk ke negara orang, ikutilah undang-undang secara sah dan resmi. Oke, tadi saya lupa menjelaskan ya. Di video awal tadi ada pernyataan yang dimana katanya PMI itu atau TKI sengaja diilegalkan oleh pihak daripada Malaysia. Kemudian nanti kalau waktu pemilihan diresmikan untuk mencoblos salah satu partai tertentu. Itu statement yang sangat bodoh dan konyol. Kalau warga negara asing di negara orang itu tidak ada istilahnya ikut campur dengan apa? Istilahnya kalau di Indonesia itu nyoblos ya, nggak ada. Statement apa itu? Bikin malu negara tetangga saja. Dan kemarin itu juga dinyatakan oleh daripada ketua partai buruh ya, saya juga nggak tahu namanya. Heran saya, sehingga beritanya digoreng, diulang-ulang. Katanya PMI hanya dimanfaatkan oleh orang-orang politik tertentu. Itu salah besar. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya sampai, ini berita macam apa gitu loh. Aduh, sampai geleng-geleng kepala. Kok disebarkan gitu? Ini statement menyesatkan. Narasi-narasi seperti itu tidak benar. Dan pada intinya, kalau kita ke negara orang dengan cara sah dan benar, pasti akan aman-aman aja. Kalau ada tindakan daripada tentara Malaysia lewat jalur belakang, ya tentunya apakah salah mereka? Ya enggak juga. Karena mereka menjaga kedaulatan negaranya. Sama juga pihak daripada TNI, perumpama dia menjaga lautan negara kita. Pikir secara bijak seperti itu. Dan mirisnya, meskipun ada kasus-kasus seperti ini, masih ada yang nekat loh datang ke Malaysia dengan cara tidak benar. Masih ada yang datang. Kemarin baru-baru saja tertangkap. Oke, dengan adanya kejadian video ini, semoga kita jadikan pengajaran yang terpenting untuk kita semuanya. Kalau datang ke negara orang, jangan sampai lewat belakang, pulang belakang. Jangan sampai ikuti undang-undang yang sudah berlaku. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Jangan lupa subscribe dan like, komen jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction.